Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di video. Ini video seminar, bukan kuliah spiritual. Dan saya melihat kemarin ada satu video saya yang belum terselesaikan. Ada banyak yang komen kemarin, yaitu video tentang personality plus. Ya, seperti yang Anda lihat di layar Anda ini. Video ini saya tulis bagian pertama dan ini di post tanggal 12 November tahun 2019. Iya, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya karena saya lupa membuat video yang kedua ya pada saat itu. Memang kadang-kadang video itu suka saya buat suka saya buat secara live, secara spontan sehingga seringkali jadi lupa. Ya, jadi videonya saya buatnya hari per hari dan pada saat hari itu mungkin tanggal 13-nya mungkin saya malah buat topik dengan hal yang berbeda. Karena itu saya ingin membuat sekali lagi sekarang tentang personality plus, pembahasan yang sangat menarik tentang kepribadian seseorang yang saya pelajari dari buku Personality Plus. Bukunya sudah ada, bahasa Indonesia juga sudah lengkap. Saya rasa literaturnya pun juga sudah banyak. Tapi ya tidak ada salahnya kita juga akan membahas tentang materi yang sangat menarik ini. Oke, saya sudah buatkan gambar yang baru dan di video kali ini selama kurang lebih 20-30 menit ke depan saya akan mengulang kembali tentang personality plus dan kali ini fokus kita adalah fokus kepada pasangan kita, entah itu pacar kita, entah itu istri atau suami kita ya. Jadi ini bisa banyak sekali topiknya kemana-mana, bisa ke orang tua, bisa ke bos, bisa ke anak kita, bisa ke klien kita, bisa ke macam-macam, bisa ke pegawai kita. Nanti kita akan explore satu persatu semuanya, tetapi di video ini saya akan mengkhususkan untuk pasangan. Ya, sehingga video ini siapa tahu saat ini Anda lagi punya problem dengan keluarga Anda, dengan pasangan Anda, atau Anda tidak memahami bagaimana pasangan Anda berpikir, mungkin video ini bisa membantu Anda untuk mengenal karakter kepribadian dari mereka. Good? Oke, mari kita mulai sekarang pembelajarannya. Saya ulang sedikit dulu ya, bahwa menurut buku Personality Plus ada 4 macam tipe kepribadian. Ya, tipe yang pertama adalah sanguin. Ini yang merah muda ini di sini. Ya, saya pakai mouse aja dulu nih, yang sini ya. Dan kemudian ada tipe plekmatis, ada tipe koleris, ada tipe melankolis. Ya, Anda nggak perlu menghafal, ini tinggal cuma buat happy-happy aja, nggak ada ujiannya, Anda cuma buat happy-happy aja. Yang Anda hafalkan adalah, atau yang Anda ingat-ingat adalah karakternya. Namanya boleh lupa, tapi karakternya Anda harus ingat, lalu kemudian Anda sesuaikan dengan mana yang menjadi kepribadian Anda. Ya, seperti Anda lihat di sini di tabel ini bagus sekali. Di sebelah kanan adalah introvert, di sebelah kiri adalah extrovert. Introvert itu artinya orang yang lebih asik dengan dirinya sendiri, ke dalam. Sedangkan extrovert adalah orang yang asik dengan dunia yang di luar, yang di luarnya. Jadi kalau misalkan kita ukur sebagai satu hal yang bahagia gitu ya, maka orang yang extrovert ini bahagianya tuh di luar. Ya, bahagia di luar. Sementara orang yang introvert bisa menemukan kebahagiaannya di dalam. Ya, dan kemudian di atas lagi ada yang namanya stabil dan kemudian unstable. Ya, stabil ini artinya ya stabil ya, artinya apa? Artinya lebih stabil itu lebih apa ya? Tidak meledak-ledak mungkin ya. Dan yang bawah ini unstable artinya dia tidak stabil. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, kita lihat di sini adalah orang yang pertama kita akan bahas, kita ulang sedikit aja, yaitu adalah orang yang sanguin. Ya, orang yang sanguin ini adalah orang yang dia bilang leadership, carefree, lively, easygoing, responsive, talkative, outgoing, sociable. Dia punya jiwa kepemimpinan, ya. Kemudian ciri-cirinya ya, di ciri-ciri orang sanguin, carefree, ya dia care, dan kemudian dia ya happy lah, happily ever after lah, bukan happily ever after, happy go lucky. Lebih tepatnya ya, orang sanguin itu adalah happy go lucky, easy going, udah gampangan aja ya, teman-temannya banyak ya, responsif ya, kemudian talkative, suka ngomong
ya, terus kemudian ceria. Itu orang ciri-cirinya orang sanguin. Ya, sudah kita bahas di video yang pertama. Kalau Anda belum lihat video yang pertama, Anda bisa klik linknya, saya taruh di kolom deskripsi. Ya, kalau kita lihat ciri-ciri seperti ini, kalau Anda lihat stable dan extrovert ya di sini. Jadi dia tuh cenderung stabil ya, dan extrovert. Extrovert itu artinya dia keluar, bukan ke dalam. Karena itu kalau Anda lihat orang sanguin temannya banyak, itu wajar. Justru malah Anda lihat orang sanguin temannya nggak ada, itu something wrong. Mungkin harus dipertanyakan, sanguin nggak mungkin sanguin nggak punya teman. Karena sanguin ini sangat suka untuk berteman dengan siapapun. Ya, temannya banyak. Ya, ada plus ada minusnya. Jangan Anda mengatakan, berarti sanguin yang terbaik. Nggak ada. 4 ini semua nggak ada yang terbaik sama sekali. Semuanya ada plus minus. Karena itulah semuanya saling melengkapi. Oke? Biar lebih cepat, kita langsung ke sebelah kanannya sini. Ya, introvert, stable. Stabil, introvert, itu adalah orang pragmatis. Ya, orang pragmatis ini cenderung untuk datar, tenang, calm. Ini ciri khasnya orang pragmatis. Sehingga kalau Anda berbicara dengan orang yang pragmatis tuh, Anda merasa adem. Ya, orangnya tenang, tidak pernah meledak-ledak emosionalnya. Ini stabil kan? Ya, tidak pernah meledak-ledak, tidak pernah lepas kontrol. Maksudnya seperti itu, stabil ya. Dan kemudian menjaga perdamaian, sukanya damai, mengutamakan perdamaian daripada harus ribut dengan orang, ya. Lalu kemudian suka berpikir, ya, kemudian ya dia juga care sama juga dengan yang sanguin. Kemudian pasif. Orang pragmatis itu dia tuh cenderung pasif, artinya dia tuh tidak gerusa-gerusu, tenang, ya. Dia tuh tidak meledak-ledak. Ya, dia tuh pasifnya tuh malah kita cenderung kadang-kadang kalau kita melihat teman kita atau kita melihat pegawai kita yang terlalu pragmatis, cenderung untuk lelet, pasif, kurang punya inisiatif. Nah, itu orang pragmatis. Ya, itu orang pragmatis. Nah, kemudian kita geser ke bawah ini. Ini namanya orang koleris, di bawahnya sanguin, ya. Di bawah sanguin ada orang koleris, extrovert dan unstable. Extrovert ya keluar, tapi dia unstable, suka meledak-ledak. Orang koleris adalah tipe seorang pemimpin sejati. Ya, orang koleris kebalikannya orang pragmatis, dia aktif. Ya, perhatikan di sini aktif. Sedangkan orang pragmatis pasif ini adalah lawannya. Ini tuh aktif. Jadi dia nih punya inisiatif. Seorang pemimpin itu punya inisiatif. Seorang pemimpin itu nggak bisa pasif. Pemimpin itu harus optimistik. Nah, ini dia nih, optimistik. Ya, tipe pemimpin banget. Tidak sabaran, ya, suka berubah-ubah. Ya, dan kemudian tegas, ya. Dia extrovert, ya, tapi artinya dia punya pendirian. Extrovert tapi dia punya pendirian. Artinya saya punya teman banyak, tapi saya juga nggak bisa dikendalikan oleh teman. Sayalah pemimpin dari teman itu. Berbeda dengan sanguin ini, kadang-kadang sanguin temannya banyak, tapi dia berkorban demi teman-temannya. Hidupnya hancur demi teman-teman. Ya, orang sanguin seperti itu. Karena orang sanguin tidak punya perhitungan macam-macam. Yang penting saya berteman, yang penting saya ngomong. Itu namanya orang sanguin. Ya, orang sanguin di sini itu biasanya menguasai dunia media hiburan. Kalau Anda lihat artis-artis itu yang cengengesan, yang ketawa-ketawa tanpa beban, ya, di depan TV ketawa-ketawa tanpa ada remnya, ya, Anda lihat itu pasti orang sanguin. Dunia hiburan, dunia pertelevisian itu semua dikuasai oleh orang sanguin. Yang paling sukses penyiar radio itu, ya, bahkan orang yang nggak sanguin jadi sanguin terpaksa karena itu memang dunianya mereka. Ya, sedangkan orang koleris, iya mereka punya teman, tapi mereka cenderung mengatur. Ya, mereka itu cenderung ada maunya, cenderung untuk memerintah, ya, menyalurkan rasa kepemimpinannya, agresif. Ya, orang koleris tidak sungkan-sungkan untuk berbicara hal yang menyakitkan, nggak apa-apa, agresif, ya, restless, ya, nggak ada capeknya, ya, dan kemudian ya itulah orang-orang koleris seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang melankolis. Orang melankolis ini kalau boleh dikatakan ada kebalikan dari sanguin. Orang melankolis adalah orang yang pendiam, introvert, dan unstable. Ya, orang yang melankolis itu tidak suka sosial. Jadi dia berpikir teman itu satu aja nggak apa-apa. Daripada punya teman banyak nggak berkualitas. Itu pola pikirnya dia. Dia suka satu pekerjaan yang dia lakukan sendiri, tanpa harus ada orang lain, tanpa harus terlibat dengan banyak orang. Ya, dan orang melankolis sangat teliti,
sangat teliti. Jadi orang melankolis itu tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa planning, nggak mungkin, ya. Tapi ada sisi negatifnya, orang melankolis adalah pesimistik. Ya, pesimistik artinya dia nih ya hidup karena mungkin terlalu teliti, karena terlalu sempurna, maka hidupnya itu dipenuhi dengan pesimistik yang sangat besar. Ya, karena dia tuh kalau Anda lihat ada satu orang yang temannya nggak terlalu banyak ya, atau dingin, cenderung dingin. Jadi kalau berteman itu dingin, sinis ya kalau kita ngomong ya. Cenderung dingin dan sinis. Jadi kalau Anda berada di lingkungan oleh orang yang melankolis itu cenderung Anda tidak pernah merasakan suatu hal yang nyaman karena dingin. Dia seperti orang yang nggak butuh dengan Anda. Karena memang dia tidak suka sosial, sukanya menyendiri. Ya, dia menikmati kesendiriannya itu. Pesimistik, ya dia selalu ngomong hal yang negatif-negatif terus. Ya, dia ngomong ekonomi susah lah, seolah-olah seperti dunia mau kiamat deh kalau ngomong sama dia. Dan kemudian dia tuh orang yang gimana ya ngomong ya, kalau kita ngomong itu hidupnya problem, terus dia tuh penuh dengan drama lah, itu lebih tepatnya ya. Moody, ya betul, moody ya, jadi artinya moodnya tuh naik turun. Ya, sekali lagi, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek dari keempat karakter ini. Kalau terakhir Anda bilang terakhir melankolik, berarti melankolik ini adalah karakter yang jelek, Anda salah besar. Karena melankolik ini diperlukan dalam sebuah tim. Melankolik ini salah satu kelebihannya adalah dia tuh sangat teliti. Jadi kalau misalkan Anda sekarang perlu pekerjaan yang menuntut ketelitian luar biasa, maka orang melankolis itu adalah dunianya dia. Contoh misalkan menjadi seorang analis. Itu perlu ketelitian. Ya, contoh lagi misalkan menjadi seorang yang kerja melakukan penelitian di laboratorium misalkan. Ya, maka dia perlu suatu ketelitian yang luar biasa. Menjadi seorang accounting itu seorang perlu ketelitian. Ya, jangan dikira bahwa kalau begitu Pak hidup harus sanguin semua. Enggak juga. Orang sanguin sisi negatifnya adalah dia sangat teledor dan pelupa. Hidupnya amburadul. Ya, kalau Anda lihat pergi ke rumahnya teman, lalu kemudian Anda lihat rumahnya berantakan, nggak karu-karuan, ya itu besar kemungkinan dia adalah orang sanguin. Ya, karena orang sanguin ini nggak punya waktu untuk menata rumah, nggak punya waktu untuk dirinya sendiri, waktunya habis buat orang lain. Bahkan saya punya teman dulu di Indonesia, dia tipe sanguin, suami sanguin, istri sanguin, sampai saking asiknya ngobrol, sampai lupa jemput anaknya. Karena orang sanguin nggak bisa bagi waktu. Orang sanguin kalau berbicara nggak ada waktunya. Jadi bagi dia tuh waktu unlimited. Dia bisa berbicara dengan siapapun tanpa ada planning yang jelas. Ya, kok kelihatan banget ini. Ya, itu seperti itu. Dan kemudian kalau Anda bilang orang pragmatis jelek, nggak juga. Orang pragmatis perlu. Ya, orang pragmatis ini adalah tokoh yang bisa mendamaikan suatu hal yang ribut. Ya, ini adalah tokoh diplomat. Diplomat itu perlu orang yang tipe pragmatis. Orang yang melakukan negosiasi perlu orang pragmatis. Ya, demikian juga dengan orang koleris. Kalau Anda bilang, wah koleris ini mau seenaknya sendiri asal perintah-perintah, enggak juga. Anda perlu seorang jiwa pemimpin. Sebuah perusahaan nggak bisa jalan tanpa adanya seorang pemimpin. Dan seorang kolerik adalah seorang pemimpin sejati. Ya, meskipun ada plus minusnya. Sekali lagi, semua tipe ini adalah plus minusnya, dan Anda tidak bisa memilih mana yang terbaik dari semuanya. Nggak ada. Ya, jadi Anda ini tinggal kecenderungannya ke arah mana. Anda bisa kecenderungan ke sanguin, ada bisa jadi sanguin kolerik, ada juga. Atau sanguin pragmatis, bisa. Jadi Anda bisa memiliki keempat ini, tapi dari keempat ini pasti akan ada satu yang dominan. Paham maksudnya ya? Jadi bilang, kok saya juga ada melankoliknya Pak, tapi saya juga sanguin. Iya, memang iya. Anda punya 4 ini semua Anda punya, cuman ada yang menonjol. Nggak mungkin 4-4 menonjol semua, nggak mungkin. Pasti ada yang menonjol. Balik lagi, karena itu Anda hidup idealnya harus saling melengkapi. Orang sanguin yang hidupnya serampangan, dia perlu orang melankolis yang hidupnya rapi. Paham ya? Mari kita sekarang mendalami ilmu yang sangat luar biasa ini dengan pasangan. Ya, dalam pasangan. Nah, mari kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ini di atas adalah perempuan, sama juga. Kalau Anda lihat di sini karakternya orang sanguin, perempuannya di sini lihat wajahnya happy banget, ya. Sementara orang pragmatis biasanya datar. Ya, orang pragmatis itu datar. Orang melankolis cenderung wajahnya di sini digambarkan seperti ini, meskipun ini tidak exact ya. Tapi sepertinya hidupnya tuh penuh dengan kekhawatiran, hidupnya tuh penuh dengan kesedihan.
tidak exact ya, tidak exact, ini hanya gambaran aja. Dan ini adalah orang koleris di mana digambarkan seperti orang yang marah-marah, yang selalu ingin mengatur dan mengatur. Ya. Dan ini juga sama, orang laki yang ini kalau yang koleris hampir mirip dengan yang ini ya, dia hobinya seperti bos, marah-marah. Plekmatis ini cenderung datar, pasif ya. Melankolis ini cenderung pesimistis ya, tidak tahu apa yang dilakukan misalkan, atau tidak percaya diri. Dan kemudian sanguin cenderung lepas, Anda lihat di sanguin ketawa-ketawa aja ya, hidup seenaknya, bajunya amburadul. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat dalam hal pasangan. Statistik mengatakan, ya, statistik ini data statistik, bukan saya yang mengatakan, ada satu hal yang aneh yang terjadi dalam dunia pasangan. Ya, mari kita lihat sekarang. Kalau Anda lihat di sini, ciri-ciri yang sanguin ini adalah kebalikan dari melankolis. Betul? Kalau sanguin ini berisik banget, melankolis ini quiet. Ya. Diam. Sama juga dengan koleris dan plekmatis, ya. Ini seperti kebalikannya. Kalau koleris ini begitu ganasnya, begitu agresifnya, plekmatis begitu pasifnya. Begitu pasif, di sini begitu aktif, di sini begitu pasif. Yang satu tuh agresif sekali mengkritik orang, mengatakan kata-kata kasar, sementara yang satu cinta perdamaian. Yang satu cari masalah, yang satu cinta perdamaian. Paham ya? Tapi statistik mengatakan justru malah sisi yang berkebalikan ini justru malah saling tarik-menarik. Aneh kan? Ya. Jadi secara statistik, bukan secara psikologinya. Secara psikologinya justru malah nggak mungkin, malah aneh gitu. Tapi secara statistik justru malah fakta di lapangan, orang yang sanguin tertarik dengan orang melankolis. Demikian pula sebaliknya, orang yang melankolis bisa tertarik dengan orang sanguin. Demikian juga dengan orang plekmatis tertarik dengan orang koleris. Dan orang koleris juga tertarik dengan orang plekmatis. Ya aneh ya, ini satu hal yang aneh. Tapi bukan berarti terus kemudian pasangan yang sanguin dengan plekmatis lalu kemudian jelek, enggak. Atau sanguin dengan koleris kemudian jadi jelek, enggak. Ini cuma kita ngomong secara statistiknya seperti itu. Mungkin ada penjelasan logisnya, mungkin ya. Ini saya mencoba untuk menjelaskan secara logis. Orang yang melankolis ya, mungkin sering melihat hidupnya itu moody, hidupnya tuh penuh dengan pesimistik. Dia akan kaget melihat orang sanguin yang berbeda dunia. Dan itu menarik perhatiannya dia. Kok bisa ada orang begitu cerianya? Ya, sementara orang melankolis ini semua dipikirin. Semua itu harus punya reason. Mau bahagia harus punya reason. Apapun harus masuk akal. Ya, semuanya harus pakai plan. Sementara tiba-tiba dia bertemu dengan lawan jenis yang sanguin, di mana dia bisa seenak-enak dia, ya, bisa santai aja, temannya banyak, kemudian ngomong asal ngomong, terus kemudian rumahnya berantakan. Lalu kemudian hidupnya gak teratur, dan kemudian ceria. Nah, mungkin kalau saya memperhatikan, orang melankolis suka sama sanguin karena orang sanguin ini ceria. Ya, dia melihat mungkin dia bergaul dengan orang yang sama-sama melankolis, itu mungkin dia akan, kalau bergaul sama-sama orang melankolis, maka hidupnya akan penuh dengan drama. Kalau orang melankolis bergaul dengan orang koleris, maka akan terjadi keributan karena orang koleris nggak akan betah melihat tingkah laku orang melankolis yang hidupnya penuh drama. Demikian juga dengan orang melankolis dan plekmatis, kalau misalkan mereka bertemu, maka dunianya akan menjadi datar. Ya, sama-sama diam, akhirnya sama-sama bingung. Berbeda ketika melankolis bertemu dengan sanguin, yang dimana ini bisa ceplos-ceplos aja. Ya, oh salah ya, tinggal, oh ya salah ya. Orang melankolis awalnya kesel karena orang sanguin ini biasanya suka menebar janji. Ya, oh ya nanti ya kita akan begini kan. Nah, ujung-ujungnya nggak ada. Nah, bagi orang melankolis itu ada satu hal yang menyakitkan di awal, tapi setelah dia melihat, ternyata memang itu adalah karakter dari orang sanguin, maka sepertinya keduanya bisa saling melengkapi. Betul ya? Orang sanguin yang seenaknya bisa dikontrol oleh orang melankolis. Orang sanguin yang tidak pernah berpikir sebelumnya, sekarang bisa punya tim yang bisa melengkapinya dengan data. Ya, orang sanguin yang hidupnya berantakan, kamarnya kotor, gak karu-karuan, sekarang punya melankolis yang hidupnya sangat rapi. Ya, paham ya maksudnya ya? Orang melankolis yang tidak bisa menyampaikan idenya, sekarang tersampaikan oleh orang sanguin yang memang pada dasarnya talkative. Ya, orang melankolis yang hidupnya datar, yang hidupnya cuma berisi tentang memikirkan suatu hal yang the worst case scenario,
Sekarang tiba-tiba diajak oleh orang sanguin melakukan tindakan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ayo, kita pergi ke gunung. Ayo, tanpa plan, tanpa apapun. Dan itu membuat hidupnya melankolis jadi berharga. Hidupnya jadi berwarna. Mungkin itu yang tarik. Ya, mungkin, saya nggak tahu. Demikian juga dengan orang plekmatis dan orang koleris. Orang plekmatis suka pada orang yang bisa memimpin. Karena bagi orang plekmatis, dia terlalu pasif, dia butuh seorang pemimpin. Ya, sementara orang koleris adalah tipe seorang pemimpin, dia juga butuh orang yang mau dipimpin dengan rela. Perhatikan ya. Jadi ini ada satu hal yang kelihatannya tolak belakang, tapi ketika kita bertemu justru malah ini saling melengkapi. Orang koleris butuh orang yang diperintah. Kalau sekarang dia memerintahkan orang yang melankolis, bisa ribut. Karena apa? Menurut orang melankolis, tunjukkan saya datanya dulu. Kenapa kamu suruh saya lakukan itu? Dasarnya apa? Ya. Sementara kalau orang koleris bertemu dengan orang sanguin, iya perintahnya diyayain aja, tapi nggak pernah dilakukan. Karena orang sanguin bodoh amat. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sekarang ingat, besok pagi lupa. Ya, maka orang koleris akan stres bertemu dengan orang sanguin, dan orang melankolis berbeda dengan orang plekmatis. Orang plekmatis adalah memang dia mau diperintah, dia butuh diperintah, dia butuh seorang pemimpin. Paham maksudnya? Ya, karena itu Anda melihat inilah karakter setiap orang. Anda harus tahu karakter pasangan Anda. Kalau pasangan Anda sekarang tipe seorang yang sanguin, ya, maka jangan halangi kebebasan dia untuk having fun. Jangan batasi pergaulannya dia. Kalau sekarang pasangan Anda sanguin, lalu kemudian Anda batasin pergaulan dia, misalkan Anda seorang melankolis, lalu kemudian dibilang Anda mau menyamakan pasangan Anda untuk menjadi diri Anda, di mana Anda bisa ada atau bisa bahagia tanpa adanya teman, lalu kemudian Anda praktekkan itu dalam sanguin, maka rusaklah rumah tangga Anda. Otomatis dijamin. Kenapa? Karena namanya perkawinan itu harus bahagia dua belah pihak. Ya, Anda bisa bahagia karena kalau orang melankolis maunya begini, kamu hanya ada untuk saya. Karena bagi orang melankolis, teman itu tidak perlu banyak. Satu sudah cukup, yang penting berkualitas. Maka kemudian orang melankolis pun juga sama, memperlakukan pasangannya. Dia berharap pasangannya selalu ada buat dia. Dan dia cemburu dengan teman-temannya. Maka hancurlah keluarga Anda secara otomatis. Pasti. Kenapa begitu? Karena bagi orang sanguin ketika Anda sudah dikurung seperti itu, hancur sudah kebahagiaannya, tinggal menunggu waktu aja. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Anda bisa bertahan. Tetapi kalau sudah tidak bahagia, maka apa yang terjadi? Hancurlah perkawinan Anda. Otomatis. Ya, jadi orang sanguin kalau mau bikin hancur gampang, stop pergaulannya. Ya, larang semua kegiatan yang berbau sosial. Nggak boleh bergaul sama teman-temannya, nggak boleh pergi sama si A, sama si B, nggak boleh. Pokoknya bolehnya malah pergi sama dia aja. Habis Anda sudah selesai. Paham ya? Demikian juga kalau Anda sekarang orang sanguin, pasangan Anda orang melankolis, lalu Anda paksa pasangan Anda untuk berkenalan dengan teman-teman, lalu kemudian suruh bergaul dengan teman-teman Anda semua. Maka hancurlah juga pernikahan Anda. Karena bagi orang melankolis, berteman dengan banyak orang itu adalah disaster. Dia nggak butuh banyak teman. Dia hanya butuh 1-2 teman, that's it enough. Berbeda orang sanguin. Orang sanguin yang penting banyak. Saya mau terkenal, saya mau jadi pusat perhatian dari banyak orang. Paham ya? Ya inilah, seringkali orang tidak memahami karakter sehingga terjadilah perceraian. Terjadilah kehancuran dalam rumah tangga hanya karena masalah tidak memahami karakter dari pasangannya. Jadi ilmu ini berguna kan? Ya, saya teruskan sampai 30 menit ya, nggak apa-apa ya, 23 menit. Ya, lanjut dengan orang plekmatis juga sama. Ya, kalau Anda adalah orang plekmatis, lalu kemudian pasangan Anda adalah orang koleris, ya misalkan ya, ambil contoh ya. Lalu kemudian Anda bilang, kamu itu Bu ya jangan suka cari masalah dengan orang. Kalau ngomong ya diperhatikan, jangan ngawur. Nah, orang koleris paling tidak suka diomongin. Orang koleris paling tidak suka menerima kritik. Ya, karena bagi orang koleris dia tuh tahu segalanya. Betul? Ya, seorang pemimpin itu paling anti dikritik. Ya, kalau Anda tidak tahu cara menyampaikan kritik, Anda mengkritiknya secara frontal, lalu kemudian menganggap bahwa pasangannya nih kamu harus jadi seperti saya yang tidak suka mencari masalah, maka selesailah rumah tangga Anda. That's it, selesai. Ya, demikian juga kalau ketika Anda seorang koleris punya pasangan plekmatis, lalu kemudian Anda bilang, kamu harus aktif, ambil keputusan yang tegas. Cuman masalah makan aja nggak bisa ambil keputusan, maka selesailah sudah rumah tangga Anda. Ya, jadi sebenarnya dari sini Anda sudah bisa menyimpulkan penyebab dari
perselisihan itu karena Anda menginginkan pasangan Anda menjadi diri Anda, menjadi karakter dalam diri Anda. Betul ya? Orang yang sanguin kepengen istrinya juga jadi sanguin. Padahal istrinya melankolis. Hancurlah. Muncullah pertengkaran, maka pertengkaran yang berujung pada kehancuran. Atau paling tidak membuat salah satu pasangan jadi bahagia. Orang yang koleris, yang biasa mengambil keputusan memerintah, pasangannya pragmatis, dia kepengen di pasangannya atau temannya atau anak buahnya menjadi koleris juga. Paham? Ya, jadi pahami karakter ini, ya. Perhatikan pasangan Anda sekarang ini, siapapun itu, entah pacar Anda, entah suami Anda, entah istri Anda, siapapun itu, perhatikan karakternya. Lalu kemudian apa yang bisa mensupport mereka? Bukan apa yang bisa membuat mereka menjadi karakter saya, bukan. Ya, ingat, apa yang bisa mensupport mereka sehingga mereka bisa lebih powerful lagi. Itulah gunanya kita menjalin keluarga, untuk saling support satu sama lain sehingga kita bisa saling membahagiakan satu sama lain. Bukan saling menjatuhkan satu sama lain, bukan saya menang kamu kalah atau saya kalah kamu menang. Kalau bisa semuanya harus win-win. Bagaimana caranya supaya bisa win-win? Caranya adalah Anda harus mempelajari karakter. Anda paling tidak Anda tahu karakter pasangan saya ini apa ya. Kalau karakternya pasangan saya adalah pragmatis, maka jangan pernah berharap agar pasangan saya bisa jadi seperti saya. Contoh misalkan saya adalah seorang sanguin, pasangan saya adalah seorang pragmatis, maka kamu harus kenal semua teman saya, kamu harus bergaul dengan teman saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Demikian juga kalau misalkan sekarang ada orang melankolis, pasangan ada orang sanguin, lalu Anda bilang, mulai sekarang kamu jangan bergaul dengan teman-teman kamu. Nggak bisa. Ya, kenapa Anda dukung aja dia? Berikan kepercayaan kepada orang ini. Ya, dukung apa yang dia lakukan. Bahkan kalau perlu cari pekerjaan yang mensupport apa yang menjadi kelebihannya dia. Jangan orang sanguin disuruh kerja jadi pembukuan. That's it, man. Selesai perusahaan Anda sudah. Kalau orang sanguin kerja jadi pembukuan, habis. Percaya deh sama saya, pasti habis. Bukan karena dia korupsi, enggak, tapi karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Biarkanlah pekerjaan pembukuan dikerjakan oleh orang yang melankolis. Paham maksudnya? Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Pelajari video ini, karakter ini harus Anda pelajarin. Kalau Anda belum paham bisa lihat video yang pertama. Yang penting adalah Anda nomor satu tahu karakter Anda sendiri dulu apa. Ya, karakternya apa nih? Saya karakternya koleris, Pak, misalkan. Anda tahu kekuatan Anda apa, kelemahan Anda apa. Nomor satu itu. Nomor dua adalah Anda harus tahu karakter pasangan Anda. Ya, orang karakter pasangan Anda itu seperti apa. Lalu kemudian Anda lihat plusnya apa, minusnya apa. Lalu Anda lihat sekarang tingkah laku dia seperti apa. Maka Anda akan menjadi lebih paham tentang pasangan Anda. Maka Anda tahu juga bagaimana memperlakukan dia. Contoh sekarang misalkan lagi, orang yang melankolis ini paling concern dengan omongan. Jadi kalau Anda sudah janji dengan orang melankolis, jangan pernah nggak ditepati, karena bagi orang melankolis ini janji besok pagi, janji 2 hari lagi dia sudah pikirin sekarang. Dia sudah jadwalkan itu sekarang. Dia malamnya sudah kepikiran ya. Ini kalau misalkan orang pacaran nih ya, pacarnya melankolis, lalu satunya pacarnya lagi adalah sanguin. Jadi mereka pasangan ya, satu melankolis, satu sanguin. Misalkan yang laki sanguin, yang cewek melankolis. Yang sanguin bilang, "Oke, Sabtu nanti kita pergi nonton ya." Oke lah, gampang bisa diatur lah, ntar kita atur lah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata hari Sabtunya si sanguin ini lupa, dengan santainya bilang, sorry ya, ada saudara gue datang nih, kita besok aja, kita ubah minggu depan lah ya, kita ubah minggu depan. Nah, bagi orang sanguin ini, menebar janji itu suatu hal yang biasa. Biasa, karena apa? Karena dia tuh yang penting having fun aja. Menebar janji itu suatu hal yang biasa. Bagi orang melankolis itu suatu hal yang sangat-sangat dilarang. Sehingga ketika Anda meng-cancel itu, biasanya orang melankolisnya, ya dia akan mengatakan, oh iya nggak apa-apa, tapi itu sudah jadi perhitungan yang sangat-sangat mendalam bagi dia. Ya, ini sudah bisa menjadi luka batin yang berlebihan kalau Anda sampai gagal janji.
Maka apa yang terjadi? Anda sebagai orang yang sanguin, Anda harus tahu karakternya seperti itu, maka Anda harus melebihkan porsinya. Betul? Ya, mungkin porsinya dilebihkan dengan cara, ya mungkin Anda kirim dia bunga lah, Anda kasih hadiah lah, minta maaf lah. Pasti mau kok memaafkan, tapi jangan nganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Bener ya? Ya, secara tidak langsung mendadak kita jadi konsultan pernikahan. Betul? Dengan paham ilmu ini, kita jadi konsultan pernikahan, karena intinya dari semua problem pernikahan atau semua problem dalam hubungan, itu problemnya cuma satu. Karena Anda tidak memahami karakter di dalam diri Anda, dan kemudian Anda tidak memahami karakter pasangan Anda, lalu kemudian Anda ingin mengubah atau memperlakukan pasangan Anda sesuai dengan karakter Anda. Good, sudah 30 menit, dicatat pelajarannya. Kalau memang video ini bagus, komen di bawah. Saya akan buat lanjutannya, mungkin untuk anak, untuk bos, untuk segala macam. Ya, nanti Anda komen di bawah, kira-kira topik selanjutnya tentang personality plus ini mau ke arah mana. Nanti saya akan coba gali, saya akan buat materinya supaya Anda bisa mendapatkan manfaat. Ya, dengan tahu ilmu ini, sekarang Anda bisa lebih menghargai pasangan Anda, bisa lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya tunggu komen-komennya. Like apabila memang Anda suka dengan video ini, di-share juga boleh. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Thank you. I love you all. Bye.